tiba-tiba kayak badan tuh kayak ngerasa kok gimana ya, kayak orang patah tulang gitu, kayak tulang tuh kayak begini aja, jalannya kayak mulai gitu berdiri gitu. Oh ini udah nggak bener nih, kayaknya dia belum pergi nih dari badan gue nih, dia masih ada di badan gue nih, dan dia tuh kayaknya ngincar anak gue gitu. Kayak itu gue tadi makan apaan ya, itu apa ya, kok jadi di dalam itu tuh kayak darah semua gitu loh. Orang biasanya kadang ya, mohon maaf nih ya, kecelakaan motor kelindes. Iya. Padahal bukan karena kontainer. Bukan karena kontainer, benar. Iya, Kayak kontainer ya cuma lewat doang biasanya. terlalu aneh sih kayaknya kalau secara logika sih, kayak masa sih sebulan bisa berapa kali, tapi kalau orang yang priok asli tuh pasti udah tahu kalau itu tuh memang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat lonceng, kembali lagi di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Halo, apa kabar nih sahabat lonceng? Mudah-mudahan sahabat lonceng semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Di episode kali ini gue udah kedatangan nih salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika dihantui oleh arwah korban yang kecelakaan. Gak usah berlama-lama lagi, kita kenalan aja sama narasumbernya, Mbak Septi. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Jadi lu kali ini mau nyeritain kejadian waktu lu dihantui ya sama arwah korban kecelakaan? Iya. Itu jadi, bisa diceritain nggak singkatnya gimana? Oke. Jadi awalnya itu kita bertiga, gue, suami gue, sama anak umur 10 bulan. Kita mau nengok sepupu yang baru lahiran gitu. Awalnya sih biasa aja, nggak ada apa-apa gitu kan, jalan biasa gitu. Nah ini tuh terjadi pas mau pulang, pas arah pulang itu mulai kayak badan udah mulai kayak nggak enak gitu. Mulai habis sholat maghrib itu tiba-tiba kepala itu sakit banget gitu, kayak kebentur gitu, mulai kebentur kayak kebentur tembok gitulah, pokoknya pusing banget. Dan itu mulai kayak agak-agak pusing, dan ya udah kayak mulai agak nggak sadar gitu, udah mulai pingsan. Tapi kayak nggak hilang sepenuhnya kesadaran, masih sadar gitu. Oke, jadi itu yang pertama kali lu rasain ya? Dan lengkapnya teman-teman semua nanti bakal nonton videonya, jangan ada yang di skip, pokoknya harus nonton dari awal sampai habis. Oke, gue mau ingetin teman-teman semua nih, kalau teman-teman suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, teman-teman bisa subscribe channel Lonceng Misteri, komen, like, serta share sebanyak-banyaknya video ini, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat notif terbaru ketika kita upload video-video terbaru. Oke, gue mau ingetin sama teman-teman semua, kalau teman-teman ingin jadi narasumber, datang langsung seperti Mbak Septi ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget nih, teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, atau teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bio di Instagram kita itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita dengar aja ceritanya. Jadi ini ceritanya tuh pas baru kemarin, hari Minggu kemarin, kita mau nengok sepupu yang baru lahiran bertiga, gue, suami, sama anak. Nah itu jalan biasa aja, pas arah berangkat biasa kita laluin. Emang sebenarnya jalannya itu sama kayak yang pas kita pulang nanti, jalan biasa. Baru pas pulangnya kita udah mulai, sebenarnya sih saya aja gitu, mulai kayak badan udah mulai nggak enak gitu. Terus udah gitu ngerasa kayak ada yang beda gitu pas lewatin jalan itu gitu. Ini jalan lu mau kemana, daerah mana? Dari Kebon Bawang ke daerah Marunda. Jakarta Utara ya, Jakarta berarti Utara. ya. Oke Mbak, lanjut Mbak. Pulangnya sama daerah situ juga, Marunda ke Kebon Bawang. Berarti nggak terlalu jauh lah ya? Iya, nggak terlalu jauh sebenarnya. Dan sebenarnya sih udah bukan sekali dua kali sih lewat situ. Mungkin karena ya itu dia, kayaknya karena bawa anak bayi ini. Dan kejadiannya itu pas abis sholat maghrib, udah mulai kayak itu tiba-tiba banget
dari yang tadinya nggak kenapa-napa tiba-tiba tuh kepala kayak sakit banget gitu, pusing gitu, kayak kebentur gitu. Itu ngerasainnya pusing banget sampai mata tuh sampai nggak bisa kayak buat di melek tuh nggak bisa gitu, diajak melek itu nggak bisa. Langsung tuh kayak pingsan. Tapi masih dalam arti masih ada sadar ya gitu, nggak bener-bener hilang kesadaran, masih sadar. Terus suami ngebangunin gitu. Sebenarnya ini juga nggak sekali 2 kali juga pingsan, karena ini emang kalau dari dulu tuh gue emang kalau di jalan pasti selalu kena. Gitu. Itu udah mulai akhirnya dibangunin, sadar segala macam, dan tiba-tiba kayak badan tuh kayak ngerasa kok kayak gimana ya, kayak orang patah tulang gitu, kayak tulang tuh kayak begini aja, jalannya kayak lunglai gitu, berdiri gitu. Dan di rumah itu kan ada saudara yang kerja bareng gitu, bantu-bantu di rumah dan jaga anak juga. Dia juga ngeliat kayak kok beda ya dari pas pulang, kok mukanya udah beda, kelihatannya udah beda, udah pucet gitu. Tiba-tiba pas berdiri, teh aku mau minta tolong, tapi jalannya kayak gini-gini gitu, kayak aku langsung jatuh terus akhirnya dibangunin, bangun gitu, ayo bangun lagi. Ya udah kayak ketawa-ketawa, ini udah masuk, dia ternyata udah masuk, udah nempel nih, udah ngomong. Itu jadi badan saya itu tuh bisa digunain gitu, dipakai sama mereka. Tapi saya pun sadar di situ, sadar penuh. Jadi nggak bener kayak kesurupan, enggak, ini nggak kesurupan, ini kayak cuma dipinjem doang gitu. Tapi sayanya juga bisa sadar gitu, tahu apa yang dia omongin, dia tahu. Jadi kalau dia mau macam-macam ataupun kayak misalnya ngegunain tubuh kita buat kayak contoh kayak pakai pisau atau apa, itu kita bisa nahan. Berarti masih bisa ngontrol? Masih bisa. Terus dia masuk, dia ketawa-ketawa, pokoknya dia seakan-akan dia bilang katanya korban dari kecelakaan ini. Kenapa ya, ini tuh sebenarnya dia siapa gitu kan, dia ketawa-tawa gitu, dia kayak minta di arwah masalahnya minta disempurnain. Dia bilang sekitaran umur 17 tahunan, dia itu anak perempuan. 17 perempuan tahun. Dan ini arwah penasaran. Iya, dia itu kalau yang di sini sih liatnya dia kayak ketabrak kayak kontainer gitu. Jadi sebab badannya dia itu kayak gitu, kayak nggak ada tulangnya gitu. Udah minta disempurnain dan kita bantuin doa sempurnain. Suami juga udah sholat, bantu bacain. Udah selesai tuh kan. Ya udah ayo keluar gitu. Aku pun bisa kayak megang bagian belakang gitu, kayak bantu bacain pokoknya sampai dia benar-benar keluar itu. Udah sebisa mungkin udah keluar, udah selesai. Udah mulai agak sadar tuh. Kayak oh nih kayaknya udah keluar deh. Tapi Tadi dulu deh teh. Teteh ngerasa gak sih kayaknya dia nih mainin aku deh, aku bilang gitu kan. Kayak dia mainin aku deh. Maksudnya mainin gimana? Teteh juga ngerasa sih kayaknya masih ada deh nih. Terus tiba-tiba si Teteh tuh kalau misalnya ada energi kayak gitu dia muntah. Dia langsung muntah. Terus aku langsung diam gitu, kayak diam nonton, kayak kayaknya ini nggak bener deh. Ini nih kayaknya dia nyaru nih. Dia bukan korban kecelakaan nih. Ini bukan kayaknya. Jadi dia entah dia ngambil dari mana gitu, mungkin dia mempergunakan tubuh anak ini buat gitu sih, kayak jadi tuh sebenarnya dia tuh bukan, emang udah dasar setan, jadi ada yang bener-bener ngegunain anak ini gitu, kayak minta dikasihin. Dan dia itu sepertinya udah yang makan korban di situ. Kok kayak ini bandel banget ya nih anak cewek, tapi kayaknya ini bukan anak cewek. Gak, ini dicek lagi segala macam, kayak sampai merem gitu. Ini bener gak sih? Oh ternyata dia mempergunakan tubuh anak ini nih. Memang benar ada kecelakaan di situ, benar. Tapi sebenarnya dianya udah nggak ada, ini dipakai sama setan itu. Iya. Kayak memanfaatkan lah ya. Iya, jadi kayak dikasihanin segala macem gitu. Udah tuh akhirnya kayak lepas kendali juga sih di situ. Kayak ini udah nggak bener nih. Kayaknya dia belum pergi nih dari badan gue nih. Dia masih ada di badan gue nih. Dan dia tuh kayaknya ngincer anak gue gitu, kayak dia kayaknya ngincer si Zaina deh gitu, ini kayaknya ngincer nih. Karena anakku itu kan lahirnya di Selasa Kliwon, dan anakku itu bikin mereka itu kayak panas, kayak nggak disukai sama mereka itu. Ini anak mbak cowok apa cewek? Cewek, umur 10 bulan. Berarti sekarang masih 10 bulan? Iya, masih 10 bulan. Nah, udah singkat cerita,
udah kejadian si makhluk itu kan masih ada tuh di dalam badan itu kan, kayak dia tuh memang udah ngincer nih, ini anak ini lagi tidur nih, kebetulan tuh anak lagi tidur kan di kamar, kita lagi pada di ruang tamu. Makhluk itu ada di badannya Iya. Mbak Septi. Iya. Terus mau ngincer Si anak itu. ngancer anak Mbak. Iya. Ngincer anak gitu, kayak dia sengaja gitu, kayak nanti kan soalnya kita kan malam tidur nih, kayak dia tuh mau mempergunakan tubuh juga, mungkin dia pikir aku pun kayak nggak ngerti gitu, nggak bisa gitu, nggak paham. Udah akhirnya terus aku bilang sama si teteh, ini nggak bisa dibiarin, ini berarti nggak benar nih, ini nggak benar nih, ini dia bukan manusia, dia nggak bisa disempurnain. Terus aku diam, nggak tahu tiba-tiba karena dia udah terlalu musik, udah terlalu kayak takutnya dia mencelakai orang lain juga di daerah situ, di daerah-daerah yang tadi aku lewatin, takutnya dia nambah korban. Akhirnya di dalam badanku tuh tiba-tiba aku kayak ngerasa ada ya, minta bala bantuan sih, kayak tolong dong bantuin saya gitu, ini kayaknya nggak bener deh, soalnya ini dia juga pun aku cek lagi dia kayak punya bosnya nih, bosnya itu kayak tinggi besar, ya hampir sejalan tol gitu tingginya, badan hitam, nggak berbulu ya, hitam kan kalau genderuwo itu kan kayak berbulu hitam gitu kan, kalau dia nggak, kayak tinggi besar aja hitam, dan ada tanduk kecil, terus matanya merah. Dari situ sih, oh ternyata dia ada bosnya nih gitu, oh ternyata dia ada yang ngendali ini dia juga bukan dari manusia nih, dia cuma ngegunain nih gitu. Tiba-tiba kesel, udah kesel banget itu, udah kayak udah mencet, udah nih dia udah ngegangguin gue, udah ngegangguin anak gue, udah masuk ke sini, oh udah selesai nih berarti dia sampai sini nih, si yang ngaku-ngaku anak cewek ini nih. Ya udah, itu langsung udah coba ngusir dia tetap gak mau bisa pergi kan, padahal biasanya Mas, jadi saya tuh kalau misalnya kayak masuk gitu tuh kayak bisa ngusir sendiri gitu, cabut sendiri bisa, dia pergi udah. Dan ini nggak bisa, jadi bosnya malah kayak marah gitu, kayak lu jangan ganggu anak ini gue, padahal kan dia yang ngeganggu kita gitu kan, kita kan cuman melintas aja gitu, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba senang sama anak ini gitu. Udah sampai situ kesel, marah, terus saya langsung minta tolong gitu, minta tolong juga sama Allah, minta tolong juga sama yang para leluhur yang bisa bantu saya supaya ini gimana nih biar dia ini bisa pergi gitu, bisa dia dan gak jadiin orang tuh jadi korban di situ lagi gitu. Datanglah sosok yang seperti ibu saya itu, tinggi besar, hijau, pokoknya nggak, badannya tuh nggak gemuk, nggak kurus, pokoknya sedang tinggi pokoknya. Saya ngerasa kayak pas masuk ke badan saya itu, kan dia ada 2 orang tuh, jadi di badan saya itu ada si ngaku-ngaku cewek itu dan satu lagi mamaku, kayak mamaku maksudnya. Udah tuh kayak ini nggak bisa dibiarin, ini kamu udah keterlaluan, udah kamu saya makan aja. Kata si yang warna hijau itu. Oh, oke. Kamu saya makan aja, kamu nih udah dengan logat ada bahasa Sundanya, ini kamu saya makan aja ya, kamu ini udah ngeganggu anak cucu saya, kamu juga udah makan banyak korban di situ, kamu bukan dari manusia tapi kamu mempergunakan tubuh manusia agak bersimpati sama kamu, sedangkan kamu sebenarnya memang bukan manusia gitu. Dan si bosnya itu mundur, takut, dia nggak bisa ngebela karena ternyata dia itu lebih besar daripada si bosnya yang bantu aku itu. Lebih tua lah ya. Iya, lebih tua, dan dia cuma hanya bisa melihat doang. Udah, kamu saya makan aja gitu. Sini kamu, dia jadi tuh kayak apa ya? Kayak kecil-kecil gitu ya, model dia tuh banyak banget. Kecil-kecil gitu. Udah, kamu saya makan aja sini. Udah tuh kayak orang, wah, udah kayak monster lagi makan-makanin gitu lah. Dimakan lah dia. Udah, dia terus yang masuk itu tuh kayak teriak-teriak gitu. Dia bilang, "Udah, ini semua udah selesai ya. Kamu juga balik gitu, kamu juga balik," si bosnya maksudnya, kamu juga balik, kamu juga jangan ganggu orang lagi, anak buah kamu udah nggak ada, tolong jangan ganggu usik keluarga ini lagi, udah gitu, biar dia tenang. Udah tuh akhirnya semua selesai, aku pikir oh ini udah selesai nih semuanya, udahlah udah tenang gitu. Terus aku coba berterima kasih sama dia dan aku pengen tahu gitu siapa nih si sosok ini gitu. Jadi aku pun juga nggak tahu, ini baru pertama kali dalam hidup gitu ketemunya kayak gini, biasanya sih nggak kayak gini gitu. Ini waktu kejadian ini itu di situ ada siapa aja posisinya? Cuma ada aku, suami, anak sama teteh yang jagain. Oh berarti selama lagi kemasukan itu
kerasukan itu ada yang jagain lah ya. Kita semua pintu tutup semua, kita tutup semua, jangan sampai, karena kan itu dikontrakan kan gitu, jangan sampai orang pada denger gitu. Karena emang karena emang agak heboh juga gitu kan. Kita energinya itu emang tarik-tarikan banget. Tarik-tarikan itu. Ya udah, pas udah semuanya udah, dia juga udah selesai, aku juga kayak, itu gue tadi makan apanya? Itu apa ya? Kok jadi di dalam itu tuh kayak darah semua gitu loh. Di dalam apa? Yang aku bayangin tuh si sosok itu tuh kayak ini semua darah semua gitu, karena dia kan habis makan kayak gituan gitu kan, kayak dia tuh kayak puas banget gitu, kayak udah nih lu, maksudnya udah lu selesai, jangan makan korban lagi, lu jangan ngikutin orang lagi gitu kan, udah beres. Aku berterima kasih sama dia sambil pengen tahu ini siapa nih sebenarnya, sosok siapa sih ini gitu, pengen tahu. Tapi ya udah, lama-lama aku juga tahu itu siapa sebenarnya. Akhirnya udah selesai semua, kita kayak istirahat gitu kan, istirahat. Nah, anakku tuh yang di dalam kamar yang tadinya hanya diem gitu. Sebenarnya dia dari kejadian itu tuh, kita kan anak kita tinggal kan, tuh dia nangis sebenarnya, dan kita nggak kalau dia nangis gitu, nggak tahu. Pas aku kayak itu jagain, coba lihat si Zaina gitu kan, lihat dia udah nangis, udah pokoknya merah banget mukanya, dia tuh nangis banget gitu kan. Kita udah selesai semua, udah sini deh aku gendong, mama gendong sini gitu, mama gendong, karena ini udah beres, ayo deh keluar yuk deh, kita aman, karena kita aman di kamar karena takut kena kan, amanin, kita gendong, dan dia nangis terus sampai malam itu, dia nangis terus, ngeliat aku juga nangis terus. Apalagi sih ini, maksudnya ini kan udah selesai gitu, udah, dia juga udah nggak ada gitu, udah selesai. Apakah yang si bosnya ini balas dendam atau gimana? Ternyata enggak, ternyata si sosok itu bener emang kayak mungkin dia memakai kayak badan mamaku gitu, muka mamaku gitu. Dan biasanya tuh anakku kalau misalnya kayak keluarin mamaku dateng tuh seneng, kayak dia kayak ngerasa ada neneknya, bercanda gitu. Tapi ini enggak, dia nangis terus. Ternyata masuk lagi tuh yang sosok hijau itu ke yang aku. hijau itu yang jagain tuh. Masuk aku dan ngomong sama suamiku, dia minta maaf. Ternyata dia belum ganti wujudnya ke wujud dia yang asli, maksudnya jadi dia kan biasanya kalau nunjukin ke anakku tuh kayak cakep gitu kan, pakai baju muslim gitu, bagus lah gitu. Ternyata dia lupa ganti, makanya ini anak nih sampai kejer banget, nangis. Aku bilang, mah mohon maaf gitu, minta tolong. Aku nggak tahu itu mama gue bukan, tapi aku minta tolong jangan tampilan yang kayak gitu, karena anak aku itu belum siap takutnya. Aku bilang gitu, tolong gitu, anak aku itu kan tahu sendiri, aku bilang gitu, kayak gitu jangan dilihatin yang kayak gitu. Dia balik, alhamdulillah anak aku langsung diam, tenang. Ya udah selesai semuanya, dia juga tidur, dan sampai saat ini sih alhamdulillahnya nggak ada gangguan. Cuman setelah kejadian itu aku ngerasa badanku semua sakit, sini pada memar-memar, karena sampai bengkak kah waktu itu? Iya, bengkak di sini. Biru ya? Di biru, nggak terlalu biru tapi kayak luka dalam gitu. Iya, kayak orang jatuh kan? Iya, kayak orang jatuh sini nih. Sama berarti. Iya, bengkak sini pada bengkak, tangan tuh pokoknya kayak orang abis lari gitu, kayak capek banget. Udah gitu kayak cuman diem, kayak makan itu udah kayak nggak nafsu, kayak tadi gue ngapain sih, gue makan apaan sih, kok kayaknya kok nggak enak banget ya gitu, kayak masih kepikiran. Itu kan sakit kan kalau dipegang? Iya, sakit banget kan sampai sekarang sebenarnya. Biasanya kalau sembuhnya tuh kurang lebih seminggu. Sekarang masih ada bekas-bekasnya di Enggak, udah nggak ada, udah hilang. Cuman kalau ya bekasnya itu paling cuma 2 hari hilang, tapi masih rasa sakitnya masih ada gitu. Udah selesai itu kayak sampai sekarang sih sebenarnya masih kepikiran kayak nih dia bakalan ngincer gue terus gak ya? Apa dia bakal balas dendam ke gue gitu kalau gue lewat itu lagi, atau karena gue bawa anak gue terus gue mesti gimana? Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Ya udah, sekarang semuanya udah beres. Ya berharap sih semoga dia nggak ngincer kita gitu. Nggak ngincer anak lo ya, terutama. Iya, nggak ngincer anak juga. Dan dia nggak nuntut balas dendam karena ini bakalan balik lagi nggak ya? Bakal balik lagi nggak ya? Dan saya mau ke sini ke Lonceng Misteri itu, saya juga minta izin dulu gitu. Saya boleh nggak sih ceritain kayak gini, karena sebelumnya saya juga nggak, yang tahu saya kayak gini tuh cuman keluarga terdekat doang, cuman kayak bapak gitu, suami, pokoknya orang terdekat lah, nggak semuanya orang tahu, teman pun juga nggak tahu gitu. Katanya sih
ya boleh, tapi jangan dilebihin dan jangan dikurangin. Katanya Oke. sesuai dengan cerita kamu yang kamu alamin aja, itu udah cukup sih buat kalau untuk berbagi. Dan pesannya tuh kayak lebih waspada lah gitu kalau di jalan-jalan kayak gitu, lebih kayak banyak-banyak baca doa aja, jangan bengong gitu, jangan ngelamun. Itu aja sih pesannya. Udah, alhamdulillah semuanya udah beres, semoga sih nggak ada kayak yang itu Aman lah ya, sekarang pun aman kan anak? aman, alhamdulillah aman ya, aman sih, Hmm. nggak kenapa-napa. Terus lu semenjak kejadian itu nih Mbak, lu udah lewat yang daerah itu lagi belum? Enggak, belum, jujur Belum ya? trauma sih sebenarnya sampai Oh. sekarang. Jadi kayak kalau bisa, kalau kita mau kemana-mana jangan lewat situ lagi deh, lewat dalam aja dia mendingan. Oh jadi kayak, sekarang kayak lu kayak takut juga ya iya, lewat itu ya? dan Lebih ke was-was lah ya? iya, dan nggak berani bawa anak juga kalau ke daerah sini kayaknya. Ke daerah seberang sini nggak berani bawa anak, jadi kayak lebih was-was aja gitu. Tapi itu daerah mana yang tempat itu? Di Itu daerah Koja. daerah itu kan jalan-jalan gede. Iya, tempat-tempat kontainer. Emang banyak kejadian. Dan nggak tahu ya lu belum tahu ya spotnya itu tepatnya di mananya pas lu kenanya itu? Nggak tahu, Nggak tahu ya? pokoknya sekitaran situ, nggak tahu di titik mananya gitu. Tapi kalau yang jelas itu pastinya di situ tuh emang banyak kejadian kan, sebulan ada berapa kali gitu orang Iya, tabrakan orang gitu kan. kecelakaan banyak banget di situ. Iya, biasanya mereka tuh kayak ada, kalau misalnya di matanya situ tuh kayak dipegang gitu loh, nggak bisa balik langsung. Orang di situ kan ya kontainer mulu, Iya, kontainer terus. kontainer gede-gede. Orang biasanya kadang ya, mohon maaf nih ya, kecelakaan motor sama motor kelindes. Iya, Padahal bukan karena kontainer. bukan ya. karena kontainer, bener. Iya, Kayak kontainer ya cuma lewat doang biasanya. Cuman ya karena motor sama motor atau motor sama mobil jatuh kelindes. Kebanyakan kan gitu kasusnya. Atau kesenggol dikit sama mobil, kelindesnya kontainer gitu. Iya, jadi sekarang kayak Banyak makan korban lah ya iya, gitu. pokoknya jalanan tuh kayak aneh banget gitu. Terlalu aneh sih kayak, kalau secara logika sih kayak masa sih sebulan bisa berapa kali. Tapi kalau orang yang priok asli tuh pasti udah tahu kalau Iya. itu tuh memang kayak gitu. Dan apa aja mau kita sewas apapun, kayak tetep lah mesti bener-bener hati-hati banget deh lewat situ tuh. Kayak beda aja jalanannya. Dan pasti kalau orang yang bisa lihat yang gitu pasti udah nggak bener itu, di situ tuh pasti penuh banget. Dan kasihan pasti ngelihatnya, wujud-wujudnya tuh kasihan banget. Lu tau gak sih itu sosok si Ijo ini beneran emang dari leluhur apa emang itu korin dari ibu? Kalau feeling sih kayaknya korin sih. Korin dari ibu? Jadi korin dari mama tuh kayak dia bisa berubah wujud. Dia bisa jadi yang pakai baju muslim serba putih. Dia bisa berubah wujud jadi kayak serem kayak gitu. Tergantung menyesuaikan keadaan sih kayaknya lebih tepatnya. Sebenarnya sih kalau mama yang asli kan memang udah kesana kan, ini kan korinnya kan. Ternyata dia bisa berbagai bentuk. Tergantung keadaannya, kita lagi dalam keadaan apa nih, diganggu siapa gitu. Kalau diganggunya udah semacam kayak gitu kan udah hampir iblis kan itu jadinya. Tinggi, hitam, bertanduk ya. Tanduk kecil. Tanduknya kecil ya. Dan dia menyerupainya ini loh. Dia menyerupai, maksudnya dia mungkin ngambil dari si korban yang pernah kecelakaan di situ. Ya, dimanfaatkan lah. Dimanfaatin kan. Nggak tahu ya, kalau setiap jalan tuh pasti selalu menemukan yang kayak gitu. Selalu bisa menemukan, kalau kita bisa ngeliat dengan mata yang jelas tuh mereka seperti kayak minta tolongin saya dong, tolongin saya nggak mau di sini, saya nggak mau sini. Dan mereka juga sebenarnya nggak mau di situ. Banyak yang habis korban kecelakaan biasanya dia nggak langsung balik, kadang suka dimanfaatin sama yang penunggu di situ supaya jadi budaknya mereka. Kadang mereka kecelakaannya bukan murni kecelakaan, Mas. Kayak murni disengaja, kayak dibikin celaka gitu. Kayak nih tiba-tiba si setan ini nongol, dia kan jadi kayak pernah gak sih kejadian, ada tuh nggak usah di jalan tol juga kayak ngeliat ada yang nyebrang gitu kan, yang di Cipularang itu kan ada yang nyebrang, taunya nggak ada gitu kan, kayak dibikin gitu. Kilometer berapa tuh? 97. 97 iya, dia melihat kayak ih ada orang nyebrang, ngindar, taunya nggak ada, dia celaka kayak gitu. Itu sebenarnya mereka kayak cuman buat disuruh-suruh doang sih. Terus kasihan. kalau yang arwah-arwah kecelakaan gitu lu pernah nemuin paling parah kayak gimana tuh bentukannya? Yang paling parah itu Bentukan. ada yang bentuk, ini sih bukan bentuk ya, ini malah kayak bola api. Bukan bentuk, justru ini bola api. Gue juga nggak tahu ya, ini di daerah sekitaran Ancol Pabuan itulah, itu kayaknya daerah-daerah situ. Itu bola api. Itu arah pulang dulu di kantor yang lama, itu arah pulang. Itu dia terbang
itu sekitaran mau maghrib gitu sih. Pas balik kerja itu bentuknya bola api, dia menghantam ke dada. Dan ini nggak ada yang ngeliat ini bola api. Biasanya kan kalau Banaspati gitu kan yang nggak kelihatan. Teluh itu kan biasanya kelihatan orang Kelihatan rame ya. Kelihatan orang jelas kan. Ini juga kan karena mungkin maghrib juga dan nggak begitu ramai juga waktu itu kejadiannya. Jadi pas sampai rumah, gue bilang sama suami, kok dadaku sakit ya, kok tiba-tiba tuh gue kayak, nah di situ tuh kayaknya mulai hilang paling parah sih, soalnya nggak bener-bener sadar penuh. Itu hilang kesadaran banget. Kan biasanya kalau kayak biasa kemarin tuh kejadiannya masih sadar penuh kan. Kalau ini nggak sadar sama sekali. Sampai minta tolong bantuan sama om akhirnya. Buat ngelepasin itu. Itu bener katanya kamu tadi ketabrak sama Banaspati, dia bilang gitu di situ. Ya, dari Mbak Septi berarti udah semua nih ceritanya. Udah itu aja. Udah ya? sih itu jujur itu nggak ada yang dilebihin dan nggak ada yang dikurangin. Nah, emang gitu. Ya itu semuanya tuh bener-bener pure pengalaman pribadi dan ini baru pertama kali gue ceritain ini semua gitu ke orang lain selain keluarga terdekat, selain suami, orang tua gitu. Ini baru pertama kali. Jujur gue juga deg-degan ini, kayak gue pulang nanti gimana. Gue pulangnya ada yang marah nggak nih gitu. Gue takut, tapi gue udah mudah-mudahan aja sih nggak ada sih. Insya Allah lah mudah-mudahan. Kalau di Lonceng Misteri itu emang gitu teman-teman ya. Jadi ya ceritanya nggak ada yang kita tambah-tambahin. Kalau ya ceritanya begitu ya begitu aja gitu loh. Nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Jadi ya inilah contohnya gitu loh teman-teman. Oke, mungkin dari gue ya itu udah cukup sih pertanyaan-pertanyaan gue ya. Terus tanggapan gue. Mungkin buat temen-temen di rumah nih, buat sahabat lonceng yang masih penasaran atau mau ngasih tanggapannya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah video ini. Atau teman-teman bisa langsung nanya aja langsung ke IG-nya Mbak Septi. IG-nya bisa dikasih tau nggak Mbak di mana Mbak? Bisa. Septi Ani Dewi R. Itu nyambung semua. Oke, nanti bakal dimunculin di layar dan akan ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung klik aja di situ. Bisa langsung tanya-tanya kalau ada yang masih mengganjal nih dari cerita ini. Oke, Mbak Septi, thank you banget nih udah berbagi ceritanya di channel Lonceng Misteri. Oke, sekali lagi buat teman-teman semua nih yang suka dengan video ini, yang suka dengan konten-konten di Lonceng Misteri, teman-teman bisa langsung subscribe channel Lonceng Misteri, komen, like, serta share sebanyak-banyaknya video ini agar kita makin semangat untuk ngasih asupan-asupan video horor ke teman-teman semua. Dan makasih banget nih buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini dan dukung channel ini, yang pastinya ngebantu banget nih agar channel ini makin berkembang ke depannya. Dan buat teman-teman yang ingin jadi narasumber, datang langsung seperti Mbak Septi ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung mampir di IG kita di @loncengmisteri atau bisa langsung DM aja nih ke IG-nya dan bisa juga klik link pendaftaran yang ada di kolom bio Instagram kita. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Mbak Septi juga izin pamit. Bye.